Itu juga muncul kepada Gus Imin. Dan sekarang sudah familiar kembali ke khitoh, pemirsa, Gus Muhaimin. Dari Gus Ami, dari Caimin, dari Gus Muhaimin, Caimin, Gus Ami, Panglima Santri, ke Gus Muhaimin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Arman Haris di acara Sandasan Musik. Pemirsa Sandasan, hari ini kita ngusik terkait dengan urusan deklarasi pencapresan Caimin gitu ya, Gus Imin, Gus Ami, Panglima Santri Nusantara. Kita baca dulu sebelum masuk ke urusan perusikan, pemirsa. Di Lingkar Jatim dan juga media yang lain menulis semua. Blatter Madura deklarasi dukung Muhaimin maju Presiden 24 tahun 2024 berikut alasannya. Lingkar Jatim Bangkalan menjelang kontestasi politik pemilihan Presiden Pilpres tahun 2024 yang akan datang, komunitas Blatter Madura mendeklarasikan dukungan kepada Muhaimin Iskandar untuk menjadi presiden. Acara deklarasi tersebut digelar di rumah makan Terak Bulan, tepatnya di Jalan Ketengan, Kecamatan Buni, Kabupaten Bangkalan, Kamis. Koordinator Blatter Madura Haji Tondo menyampaikan bahwa sosok yang pantas menjadi Presiden 2024 adalah Muhaimin Iskandar atau yang biasa dipanggil Gus Muhaimin. Menurutnya Gus Muhaimin merupakan sosok yang mampu membangun dan menyelesaikan persoalan kebangsaan. Yang alasannya komunitas Blatter Madura mendeklarasikan dukung Gus Muhaimin untuk menjadi calon presiden Indonesia dan seterusnya. Pemirsa, mungkin Madura dan Kabupaten Bangkalan ya, kemarin dideklarasikan satu komunitas Blatter gitu ya, Madura mendeklarasikan Gus Muhaimin menjadi capres pada kontestasi Pilpres tahun 2024 nanti. Kalau kita telusuri, kalau kita coba tracking gitu ya, berita-berita tentang masalah pencapresan dan deklarasi dari deklarasi ke deklarasi yang dilakukan oleh Caimin ini sudah 1 bulan terakhir lah. 2 bulan atau 1 bulan terakhir ini ramai sekali dari tempat ke tempat di Pulau Jawa khususnya. Ini banyak sekali komunitas-komunitas yang mendeklarasikan dukungan kepada Caimin untuk menjadi capres di tahun 2024. Bahkan salah satu dari acara roadshow politiknya Gus Imin ini sempat juga mendapat tanggapan dan respon dari PBNU, sehingga ada beberapa ketua PCNU yang dipanggil untuk tabayun terkait dengan urusan masalah ini. Ini pemirsa, ini menarik. Kalau melihat dari ketua-ketua partai yang lain atau capres-capres yang lain, saya melihat tidak segencar dan tidak agresif apa yang dilakukan oleh Caimin. Pemirsa, Caimin ini orang luar biasa. Kalau dulu memang kita panggil dengan nama Caimin. Caimin ini biasanya lakop panggilan keakraban teman-teman aktivis PMII. Kalau kepada seniornya itu panggil Cak. Ada Caimin, ada Cak Nahrawi, Cak Noval, Cak dan lain-lain. Karena Cak ini meskipun tidak dikongreskan gitu ya, di teman-teman aktivis PMII khususnya, itu menjadi sebuah panggilan keakraban gitu ya, dari junior ke seniornya, Cak. Tapi sebetulnya kalau Muhaimin Iskandar ini yang
langsung melekat pada dirinya sebetulnya Gus Muhaimin, karena beliau memang dari keluarga masyayikh gitu ya. Masyayikh, bahkan adalah ponakannya Gus Dur. Jadi Gus Muhaimin itu yang melekat. Tapi Caimin ini dulu lebih dikenal di kalangan teman aktivis karena beliau adalah senior di PMII dan juga mantan ke PB PMII, sehingga panggilan akrab Cak itu lebih mendominasi gitu, dan siapapun banyak yang mengikuti panggilan dengan Caimin. Awalnya Gus Muhaimin itu sebetulnya panggilan yang justru melekat kepada beliau itu ya sejak beliau di Jombang, sebetulnya memang Gus Muhaimin. Setelah Caimin sempat juga muncul sebelumnya. Kalau Caimin ini ya produksinya teman-teman aktivis PMII gitu ya. Insya Allah saya tidak men-ranking itu kebenarannya, tapi saya meyakini bahwa Caimin itu adalah sebuah panggilan yang datang dari teman-teman aktivis PMII waktu itu, teman-teman aktivis lah. Setelah itu ada masuk ke apa namanya politik, masuk ke politik. Kemarin itu mungkin udah 1 tahun terakhir ini ya, ada panggilan juga sebagai Gus Ami. Gus Ami. Beliau, kalau yang Gus Ami ini saya yakin ini narasi ini muncul dari ini politis gitu ya. Ini sangat politis Gus Ami mungkin gitu ya. Untuk lebih mengakrabkan Gus Muhaimin kepada publik, kepada bangsa, kepada masyarakat Indonesia, mungkin yang lebih familiar itu adalah Gus Ami. Di samping memang sederhana dan juga gampang gitu ya, gampang untuk diucapkan. Gus Ami, sempat itu muncul banner-banner yang namanya Gus Ami. Itu kurang lebih, tapi itu tidak bertahan lama gitu. Gus Ami muncul lagi Panglima Santri Santara, itu juga muncul kepada Gus Imin. Dan sekarang sudah familiar kembali ke khitoh pemirsa, Gus Muhaimin. Dari Gus Ami, dari Caimin, dari Gus Muhaimin, Caimin, Gus Ami, Panglima Santri, ke Gus Muhaimin lagi. Ini adalah salah satu fenomena, salah satu lakop yang disematkan kepada sosok Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Indonesia ini. Karena memang beliau ini menurut saya gitu ya sangat lincah dan lihai gitu ya dalam berpolitik. Sampai PKB sekarang menjadi 5 besar ya, menjadi 5 besar, atau sebelumnya 4 besar atau 3 kali sebelumnya. Ini tidak lepas dari peran beliau, dan juga tidak lepas dari historisitas bahwa PKB memang dilahirkan oleh NU. PKB adalah anaknya NU. Kembali ke persoalan pencapresan pemirsa. Gus Imin ini dari pemberitaan tentang masalah kontestasi dan juga hasil survei, lembaga-lembaga survei, sampai detik ini masih belum pernah saya baca masuk ke 10 besar gitu ya. 10 besar nama-nama yang menjadi pilihan rakyat Indonesia. Mungkin dari sinilah Gus Muhaimin, saya pakai Gus Muhaimin sekarang. Gus Muhaimin, mungkin dari itulah kenapa deklarasi ini dilakukan. Ini adalah sebuah kerja-kerja politik, kerja-kerja sosialisasi gitu ya, agar masyarakat Indonesia ngerti dan tahu serta paham bahwa Ketua PKB Partai Kebangkitan Bangsa ini mempunyai niat untuk pencapresan pada Pilpres tahun 2024 besok. Nah, ini bukan tidak mungkin nanti setelah melakukan roadshow politik kemana-mana ini, justru survei atau suara masyarakat yang sebelumnya belum mendengar, belum mengerti, bisa saja ini akan merubah pilihan gitu ya, untuk
simpati, untuk empati, dan bahkan pada akhirnya mendukung terhadap pencapresan dari Pak Muhaimin, Gus Muhaimin Iskandar. Ini mungkin yang diharapkan oleh Gus Muhaimin, ya kan memang kerja politik itu memang ya seperti itu, adalah bagaimana mendapatkan sebuah kekuasaan itu dan bagaimana menggunakan kekuasaan itu semaksimal mungkin untuk bermanfaat terhadap bangsa dan rakyat Indonesia. Tuh, pemirsa Usik. Jadi meskipun ya sekarang PKB sedang menjadi sorotan ya atas pilihan kebijakan pengurus PBNU terpilih dari Muktamar kemarin yang ke-34, Gus Yahya, PKB secara langsung menjadi sorotan, bahkan sering menjadi sebuah perbincangan gitu ya dari netizen, medsos, dan masyarakat, baik di sosial media maupun di media-media mainstream, menjadi sorotan, menjadi perbincangan. Karena beda dengan sebelumnya, kepengurusan PBNU hari ini itu sejak awal sudah menyatakan dan menegaskan bahwa pengurus PBNU tidak akan mencapreskan, karena PBNU ingin meluruskan, ingin menyembuhkan luka lama antara polarisasi keterbelahan para Nahdliyin dan warga NU yang terbelah kepada salah satu ada ke Cebong, yang lain kepada ke Kampret gitu ya. Kepengurusan hari ini salah satu alasan dari PBNU adalah untuk bagaimana menyembuhkan luka itu. Itu salah satu alasan yang sempat saya dengar penjelasan dari Gus Yahya di salah satu dialog di salah satu stasiun TV. Mungkin inilah salah satu alasan ya Ketua PKB dan Gus Muhaimin melakukan deklarasi-deklarasi dari rakyat langsung, dari masyarakat langsung. Beliau ingin menyatakan diri mungkin bahwa pencapresan beliau itu betul-betul keluar dan tumbuh dari masyarakat. Betul-betul keluar dan tumbuh dari masyarakat. Karena memang PBNU sendiri PBNU sendiri sudah mempunyai kebijakan yang semacam tadi. Dan menurut keyakinan saya, apa yang justru hari ini sudah dijelaskan oleh Gus Yahya, tidak mungkin di pencapresan tahun 2024 ini nanti PBNU akan melakukan langkah yang sama dengan apa yang dilakukan oleh pengurus PBNU sebelumnya. Maka mungkin dari itu Gus Muhaimin melakukan roadshow politik ke daerah-daerah di seluruh Indonesia untuk menginformasikan gitu ya, menginformasikan dan mensosialisasikan bahwa banyak masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, sayap-sayap politik PKB memberikan mengkoordinasi dan mengkonsolidasi kekuatan untuk pencapresan terhadap sosok Gus Muhaimin. Ini mungkin pemirsa yang menjadi salah satu dari alasan kenapa sekarang Gus Muhaimin ini sedang gencar-gencarnya melakukan roadshow politik dan mensosialisasikan, menyambut deklarasi dari elemen masyarakat terhadap pencapresan beliau. Dan perlu menjadi catatan bahwa semua ini adalah sebuah langkah politik dan buah politiknya nanti bisa kita dirasakan ketika pileg atau pilpres nanti. Nanti kita bisa lihat di situ apakah langkah yang dilakukan oleh Ketua PKB hari ini itu berbuah elektoral terhadap PKB atau kepada dirinya sebagai calon presiden atau kepada PKB sebagai partai politik. Karena deklarasi ke deklarasi ini bukan sesuatu yang berjalan begitu saja secara alamiah, tapi ini memang betul-betul salah satu desain untuk bagaimana memahamkan dan menyadarkan secara politik kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat-masyarakat yang mempunyai kemiripan ya, mempunyai kemiripan dan kesamaan pilihan politik untuk memantapkannya agar pilihannya tidak berubah, agar pilihannya tetap kepada PKB, agar pilihannya juga tetap kepada Gus Muhaimin.
Mungkin itu ya secara sederhana yang ingin yang ingin diraih dari apa yang sedang dilakukan oleh Gus Muhaimin hari ini. Pemirsa, saya tidak akan lebih dalam lagi untuk melakukan usik terkait dengan urusan roadshow politik oleh Ketua PKB Gus Muhaimin Iskandar, dari tempat ke tempat, dari daerah ke daerah, sowan kepada para kiai, sowan kepada banyak tokoh dan lain-lain. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah PKB akan semakin besar, apakah PKB akan terkonsolidasi, atau bagaimana dari hasil deklarasi-deklarasi ini, atau kerja-kerja politik dari semua politisi-politisi PKB dan kader-kader PKB di setiap daerah di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan usik ini menambah referensi dan pertimbangan-pertimbangan baru pada pemirsa, khususnya teman-teman dan sahabat-sahabat Nahdien, bahwa kerja-kerja politik itu hari ini sedang mulai berjalan dan mulai hangat, mulai intensif, bahkan mulai agresif. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.